maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan Jepang disiarkan di radio. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Dari dulu dalam sejarah asmara, paling sulit mengukur dalamnya cinta. Yang sengsara, yang bahagia, patah tumbuh berganti sepanjang masa. Kangen rindu adanya di hari Sabtu, malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Yang jejaka, yang bujanga, apalagi yang sedang dilanda cinta. Di radio aku dengar lagu kesayangan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Saya mendengar siaran radio bahwa Jepang telah dibom oleh sekutu. Karena sebab itu, Jepang menyerah. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Sholeh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Berita ini berita yang sangat bagus. Bagus sekali. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi kekosongan kekuasaan. Ya, benar sekali. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, hari ini juga kita harus pergi ke kediaman Bung Karno. Gong kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 56 Jakarta, pukul 10. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Bung Karno, Waalaikumsalam. apakah Bung Karno di sini? Ya ada, di dalam juga ada para ketua. Silakan masuk. Ada apa ini mencari saya? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saatlah aku ke sana dan penggal sekarang juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Kenapa harus menunggu? Sedangkan rakyat kita sudah menderita karena penjajahan ini. Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana? Semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu
berunding sebentar. Baiklah, jika begitu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, panggil mereka masuk kembali. Baik, Kang Mas. Para pemuda, masuklah, Kang Mas memanggilmu. Baiklah, mari kita masuk. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, jika memang begitu, kami akan pergi. Dengan berat hati para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Karno. Kang Mas! Kang Mas! Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Mari ke kami. Saya tidak tahu, Bung. Kalian apakan Bung Karno dan Bung Hatta? Lepaskan mereka. Baik. Mengapa kalian membawa kami ke sini? Jelaskan. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami akan membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan masalah ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar. Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI jika kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? Pendapat itu memang benar. Namun kita masih terlalu dini untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita belum siap.
Bagaimana jika perkataan Jepang terhadap kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apakah kita harus selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan Indonesia demi rakyat kita yang sudah lama menderita. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Oke? Mari ikut saya Bung Karno di belakang. Baiknya kita setuju dengan usulan Pak Pemuda. Baik-baik. Baiklah, kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada apa ramai-ramai datang ke sini? Apakah Laksana Maidanya ada? Ada di dalam. Sebentar saya panggilkan. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Benarkah? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar berita ini. Tiga eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Meister Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4.30. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan bersiap untuk proklamasi. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Dikung saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jagoan, saya tidak akan mengusulkan Anda.
Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.